yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa dipertemukan dalam kegiatan pemakaran aksi nyata Ibu Merina Wulansari. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu sambutan oleh Bapak Tri Widianto SPD. Yang kedua yaitu Bapak Tri Widianto SPD selaku guru senior. Dan yang kedua adalah pemaparan aksi nyata oleh Ibu Merina Wulansari SPD. Dipersilakan. Yang pertama sambutan kepada Bapak Tri Widianto SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Merina Wulansari SPD sebagai guru penggerak untuk angkatan yang ke-11 Kabupaten Banda Negara, kepada rekan-rekan guru dari Sirongis 1 semuanya, dari Sirongis 1 yang saya hormati, tidak kami sebutkan satu persatu karena memang belum hafal. Yang pertama, kemudian rekan-rekan guru dari SD Negeri 3 Lawen yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa akan memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas pada pagi hari ini dan mungkin nanti sampai siang hari nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama tentunya kami mohon maaf sebesar-besarnya atas nama sesepuh SD Negeri 3 Lawen yang dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah Bapak Rajim SPD MPD tidak sempat hadir dalam kegiatan ini karena memang dari mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit. Mudah-mudahan beliau segera diberi kesembuhan. Kemudian yang kedua kalinya tentunya terima kasih yang pertama kepada Ibu Merina Wulansari yang sudah berkenan dengan semangat ikut program pemerintah, Kemendikbudristek. Ya, program itu merupakan arah perkembangan pendidikan di era globalisasi ini, dengan harapan dengan guru penggerak seperti Ibu Merina Wulansari itu dapat memberikan motivasi kepada kita semua untuk selalu berinovasi, berkreasi agar pendidikan di Indonesia semakin bisa berkontribusi terhadap negara ini dalam hal persaingan dengan negara-negara yang lain. Itu karena memang kemampuan literasi dan numerasi untuk siswa di Indonesia itu masih pada level yang rendah. Oleh karena itu tentunya Menteri Pendidikan Mendikbudristek berharap agar kemampuan literasi dan numerasi orang Indonesia yang inputnya adalah anak-anak sekolah yang tentunya nanti melanjutkan pendidikan di tingkat pendidikan lebih tinggi
bisa menghasilkan output yang bisa bersaing di dunia internasional seperti itu. Sehingga pemerintah mengambil satu langkah, di antaranya yaitu dengan adanya guru penggerak. Pada hari ini Ibu Merina Wulansari akan mendesimasikan, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kami mendorong dengan setinggi-tingginya, apresiasi setinggi-tingginya terhadap kegiatan ini, walaupun tidak pengaruh secara universal keseluruhan, minimal berpengaruh terhadap karena Bu Merina Wulansari dan berpengaruh juga terhadap karakter-karakter kita yang hadir pada hari ini. Dengan harapan seperti itu. Oleh karena itu harapan yang lebih jauh lagi, mudah-mudahan Ibu Merina Wulansari senantiasa berkarir, sehingga tentunya nantinya akan berdampak positif terhadap pribadinya, kemudian berdampak positif di dunia pendidikan pada umumnya. Kemudian sebagai kata penutup, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya ini kurang berkenan, dan tentunya mohon kerjasama dengan sebaik-baiknya. Waktu yang sempit ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pengacara. Ya, berikutnya adalah pemaparan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Merina Wulansari SPD. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Pak Aryo, baik? Baik Pak Aryo. Alhamdulillah. Yang kita harapkan adalah baik. Betul sekali. Sesuai dengan materi kita hari ini adalah budaya positif. Harapannya saya di sini adalah Bapak Ibu guru ini selalu sehat dan selalu menjadi guru yang mencerminkan guru yang baik untuk anak-anak kita semua. Baik, Bapak Ibu, yang pertama ini adalah profil saya. Mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Merina Wulansari, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 3 Lawen, Kabupaten Banjarnegara. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu SD Negeri 3 Lawen dan juga ibu-ibu dari SD Negeri 1 Sironge yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini di sela-sela kesibukan kegiatan-kegiatan agenda kita besok untuk kemah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah membantu dalam proses pendidikan guru penggerak saya ini. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, untuk mengawali sesi hari ini, mari kita diskusikan bersama terkait pertanyaan pemantik yang ada di depan ini. Di sini ada 4 pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan sticky note. Silakan Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid, setuju atau tidak setuju. 2. Memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Nah, mohon Bapak Ibu, ini saya bagikan sticky note.
silakan ditulis namanya dulu di atas, setelah itu tulis jawabannya, kemudian tempel di dalam. Monggo silakan, ada yang tidak mau pulpen? Oh, itu Pak ada tulisannya sini belum ada barisannya. Misalkan ya. Tidak Pak, langsung saja satu lembar untuk 4 jawaban. Oke. Ini Pak Aryo. Baik, yang sudah, monggo silakan ditempelkan. Bu Wiwi sudah, silakan ditempelkan. Sudah Bu Yosi, segera menentukan. Pak Dia sudah? Oke. Ya, kenapa Bu Oki? Olahraga Bakri, jalan ke depan. Ya, ini harapannya tidak hanya saya saja yang bergerak, tapi Bapak Ibu juga ikut bergerak. Baik, sudah menempelkan semua ya. Oke, Bapak Ibu yang hebat, saya akan membacakan ya. Kembali, ditekuk aja Bang. Oke, di sini ada Bu Wiwi, Pak Gilang, Bu Yosinta, Pak Triwidianto, Bu Ari, Bu Sofia Oki, Bu Narwati, Bu Aan, dan Pak Aryo Timur Brasto. Mungkin saya ingin minta tolong ada yang bisa maju ke depan untuk menjelaskan. Monggo Pak Aryo. Sepertinya Pak Aryo sudah senyum-senyum gitu. Sepertinya Pak Aryo sudah ingin mengemukakan pendapatnya. Monggo Pak Aryo. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Aryo. Iya, silakan untuk nomor 1. Semua apa satu aja? Semua saja. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Garina Wulansari SPG. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Bagi saya sendiri sebagai guru PJOK, saya cukup setuju untuk pemberian hukuman. Kenapa? Yaitu tadi untuk mendisiplinkan murid. Mati lampu. Mati lampu, ya. Yang nomor 2, pertanyaannya tadi apa nomor 2? Pemberian dapat meningkatkan prestasi murid. Bagi saya sendiri pemberian hadiah kurang setuju karena motivasi yang ada kalau kita melakukan pemberian hadiah, murid terdikte bukan untuk meningkatkan prestasinya, tapi karena hanya ingin mendapatkan hadiah. Yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi terhadap masalah yang dialami murid. Itu sudah pasti ya, karena peran guru itu di sekolah tidak hanya mengajar atau memberikan ilmu, tapi juga sebagai pendamping, sebagai orang tua
ya di sekolah seperti itu. Yang nomor 4, guru berperan sebagai teman. Tentu saja itu lanjutannya dari pertanyaan nomor 3. Guru harus bisa memposisikan diri sebagai teman apabila murid mengalami kendala dalam hal apapun. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih oleh untuk Pak Aryo. Jawaban yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Pak Aryo, Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita lanjut. Mohon maaf karena mati lampu, ya. Layarnya nggak terlihat. Ini bagaimana? Laptopnya diganti. Oke. Nah, karena mati lampu, ya, jadi mau tidak mau kita melihat di laptop. Untuk yang pertama, di sini untuk budaya positif ada 6 konsep atau 7 konsep yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, yang 4 keyakinan kelas atau sekolah, 5 kebutuhan dasar manusia, 6 posisi kontrol seorang guru, dan 7 segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, itu adalah konsep-konsep yang akan kita diskusikan bersama-sama pada hari ini. Nah, baik, terkait dengan budaya positif, apa yang terbesit di benak Bapak Ibu mengenai budaya positif? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Apa itu budaya positif? Monggo Bu Yosi. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, budaya positif itu segala sesuatu yang akan memberikan dampak positif kepada siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang begitu baik, bahwa budaya positif itu tujuannya untuk memberikan dampak yang positif terhadap anak didik kita, di mana budaya positif ini bermanfaat untuk anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, apakah budaya positif ini penting untuk kita terapkan di sekolah? Bu Narwati, apakah penting budaya positif kita terapkan? Baik. Kenapa sangat penting? Kenapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah, khususnya untuk peserta didik kita? Pak Tri, ada alasannya? Oke. Kenapa kita harus memberikan budaya positif terhadap anak didik kita? Sudah satu kenal satu Bu Yosi tadi sudah kapan lupa saya tentang budaya positif. Mengapa diambil istilah budaya, kok tidak kebiasaan positif? Ini yang menarik menurut saya, karena kalau kebiasaan itu hanya individual, sedangkan kalau budaya diambil dari kata budaya itu sendiri berakar dari suatu kebiasaan yang disepakati oleh sekelompok orang atau komunitas, yang kesepakatan itu menjadi sebuah aturan yang konkret, kan seperti itu. Sehingga di sekolah pun harus seperti itu, karena sekolah merupakan miniatur masyarakat. Sehingga kita berusaha untuk memberikan pembiasaan yang pembiasaan itu merupakan kesepakatan bersama yang berlaku dalam jangka waktu yang lama, sehingga membentuk sebuah karakter komunitas. Itu Bu, kiranya jadi sangat penting, karena di dalam kesepakatan itu tentunya ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Dikala kita selaku guru melanggar peraturan,
maka teman bisa memberikan justice atau hukuman mungkin, atau reward atau hadiah. Begitu juga berlaku untuk warga sekolah yang lain. Itulah namanya budaya, sehingga saling mengingat. Terima kasih. Baik, jawaban yang sangat-sangat kompleks yang sudah dijelaskan oleh Pak Tri. Bahkan Pak Tri sudah menjawab dari konsep-konsep yang belum saya jelaskan. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Tri. Berdasarkan jawaban Pak Tri sudah sangat membantu saya tidak perlu menjelaskan lagi. Seperti yang sudah disampaikan pada Pak Tri, bahwa budaya positif itu penting kita terapkan di sekolah kita. Kenapa? Karena dengan memahami budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri atau kesadaran diri dari siswa-siswa kita. Nah, bukan hanya kita saja sebagai guru yang harus mengetahui dan memperdalam tentang budaya positif ini, Bapak Ibu, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menyebarkan budaya positif ini terhadap warga sekolah, terutama kepada peserta didik kita semua. Nah, Bapak Ibu, supaya anak-anak kita ini bisa memiliki sikap tanggung jawab, kemudian berakhlak mulia, kemudian anak kita bisa memiliki budi pekerti, maka penting untuk kita mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila, atau biasanya di kurikulum merdeka itu disingkat sebagai P5, ya Bapak Ibu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa konsep inti yang akan kita bahas berkaitan dengan budaya positif, yaitu yang tadi sudah kita bacakan, ya. Mohon maaf sekali ini karena mati lampu, jadi seadanya Bapak Ibu melihatnya dari sini. Lanjut. Nah, tentang melanjutkan yang tadi, ya, tentang budaya positif, kita harapannya anak-anak itu memiliki sikap tanggung jawab, kemudian berakhlak mulia. Nah, itu semua ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu pasti tidak asing dengan kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kira-kira mana yang Bapak Ibu guru lakukan? Pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada siswa? Kepada siswa. Iya, tepat sekali. Di kurikulum merdeka ini, ya, terutama pada pembelajaran berdiferensiasi, kita melakukan pembelajaran berpusat pada siswa, di mana kita seorang guru sudah tidak lagi menggunakan pembelajaran yang hanya ceramah, menularkan ilmu atau mentransfer ilmu saja, tetapi kita juga harus melibatkan anak di dalam pembelajaran agar mereka memiliki atau menumbuhkan sikap-sikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan peserta didik. Nah, biasanya di awal pembelajaran itu kita sudah memetakan atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi supaya kita tahu kemampuan anak sejak dini. Baik, maka dari itu untuk pembelajaran yang harus kita lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk membentuk atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang tadi sudah saya sebutkan ada 6 dimensi. Baik, Bapak Ibu, setelah kita mempelajari pembelajaran dengan paradigma baru, kita melanjutkan tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ada yang bisa menjawab? Disiplin positif, Bu Narwati. Menurut Bu Narwati, apa itu disiplin positif? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya pribadi, disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan atau habit yang dapat membuat anak menjadi disiplin atau berperilaku yang lebih baik lagi. Contohnya, kalau di kelas saya terapkan setelah jam masuk pelajaran tidak boleh membawa makanan ke kelas dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bu Narwati, jawabannya yang sangat baik. Disiplin positif tadi yang sudah disampaikan Bu Narwati, yaitu berkaitan dengan pembiasaan positif yang kita terapkan di kelas, bahwa disiplin positif ini berkaitan dengan pembiasaan perilaku positif. Tepat sekali Bu Narwati, terima kasih. Nah, di sini tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya yaitu agar siswa kita memiliki atau memiliki sikap tanggung jawab, bertanggung jawab dan sadar diri terhadap tindakan yang dilakukan. Ya. Jadi dengan disiplin, menerapkan disiplin positif, tujuannya supaya anak memiliki kesadaran diri atas apa yang dilakukannya. Nah, harapannya apa Bapak Ibu? Harapannya yaitu ketika anak-anak nanti sudah melaksanakan disiplin positif, anak-anak mampu mengontrol diri sendiri dalam melakukan suatu tindakan. Misalnya, ya, anak-anak berangkat sekolah, alasannya itu bukan karena takut dimarahi orang tua, tapi dia merasa butuh, dia ingin belajar. Nah, itulah yang diharapkan dalam penerapan disiplin positif. Jadi bukan karena ancaman atau tekanan dari luar, tapi berdasarkan kesadaran diri sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, apa itu motivasi perilaku manusia? Di sini, ya, yang sudah saya pelajari, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, saya bacakan ya karena tidak terlihat. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka
Mana yang sudah bawa Pak Tri? Pak Tri datang ke sekolah pukul 7.30. Nah, ini Pak Tri dari 3 motivasi pendamping ini berarti termasuk yang mana? Apakah Pak Tri karena takut telat atau karena kesadaran diri? Pak Tri. Tergantung suasana. Oke, tergantung suasana. Kadang-kadang ya kesadaran diri, kemudian kadang-kadang ketergantungan seperti itu. Maksudnya ini ada mangkat itu harga diri, itu kan termasuk. Kemudian bukan di pihak masyarakat, Pak itu yang benar mangkat kena kamu dari sini Pak. Oke, baik, terima kasih. Banyak memang tidak. Baik, terima kasih. Saya rasa saya rasa semua Bapak Ibu pun jawabannya sama ya, seperti Pak Tri ya, jujur apa adanya. Nah baik, untuk mengantisipasi perilaku ini ya, perilaku manusia ini berdasarkan konsep yang kami pelajari ya, bahwa motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Itu tadi internal karena kesadaran diri, eksternal karena Riko dengan teman yang lain. Nah, baik. Nah, dengan kita mengetahui motivasi perilaku manusia, maka barulah kita menerapkan yang namanya keyakinan kelas, ya, atau keyakinan sekolah. Nah, tujuannya apa? Untuk memunculkan motivasi internal ini pada diri kita atau murid kita, diawali dengan membuat keyakinan, baik itu keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini untuk memunculkan motivasi dalam diri pada diri kita atau pada murid kita, itu diawali yaitu dengan membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Nah, dalam membuat kesepakatan ini atau membuat keyakinan kelas ini harusnya ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan ini disepakati bersama-sama, tidak berdasarkan dengan guru hanya guru yang membuat, tapi ini adalah kesepakatan bersama. Tujuannya apa Bapak Ibu? Dengan kita buat kesepakatan, dalam menjalannya kita tidak merasa terbebani. Okay? Karena itu berdasarkan kesepakatan yang sudah kita buat, yang muncul dari diri kita masing-masing. Nah, harapannya jadi dengan adanya keyakinan kelas ini, siswa dengan senang hati melaksanakannya tanpa paksaan. Nah, baik, harusnya di sini saya menampilkan contoh tentang keyakinan kelas ya, bahwa guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Saya bacakan saja ya di sini contoh keyakinan kelas. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling menghargai, membantu satu sama lain. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, datang tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini biasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan kalimat positif. Jadi tidak boleh makan di kelas. Nah, ini kan ada kalimat negatif. Ya, maka dari itu untuk pembuatan keyakinan kelas kita menggunakan kalimat positif, karena biasanya kalau kita menggunakan dengan kata-kata negatif tidak boleh bertengkar. Biasanya yang dilihat anak adalah bertengkar.
belajar dulu kebutuhan itu kan ada dua, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kalau saya kebutuhan primer ya makan minum, terus pakaian dan tempat tinggal itu. Kalau kebutuhan yang dibutuhkan. Ada lagi Pak Gilang, coba sebagai laki-laki apa sih yang Pak Gilang butuhkan? Oke, monggo Pak. Nah, coba apa yang Pak Gilang butuhkan? Gimana? Pasangan hidup? Ya. Apa yang Pak Gilang butuhkan? Oke, yang pertama tentunya pasangan hidup. Oke, pasangan hidup benar. Ya. Nah, oke, terima kasih Pak Gilang. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tepat sekali ya, bahwa Bapak Ibu kenapa kita harus tahu tentang kebutuhan manusia. Sudah nyala Pak Rio? Tadi mati terus. Tadi dicoba minta tolong Pak Rio. Iya sudah nyala. Oke, sebentar, siapa tahu bisa nyala listriknya sudah nyala ini. Alhamdulillah. Akhirnya. Ya begini ya prosesnya, pasti semua tidak akan mulus semulus pandang bayi, pasti ada jalannya. Tapi kita harus tetap semangat, begitu. Oke baik, Bapak Ibu. Karena setiap perilaku anak kita pasti ada dasar yang dia tuntut ya, dari kebutuhan dia. Jadi karena kebutuhan dia tidak tercapai, makanya dia melakukan hal-hal di luar sikap positif. Misalnya, Bu Tika sebagai seorang istri, Bu Oki sebagai seorang istri ingin diperhatikan. Karena tidak mendapatkan perhatian, maka Tika dan Bu Oki ini melakukan hal-hal di luar budaya positif. Contoh cemberut, uring-uringan, ya tidak diperhatikan. Apalagi biasanya Bu Tika kalau tidak diperhatikan suami, cuek, apalagi diem, apa? Oh banting-banting. Itu pengalaman pribadi ya Bu ini. Iya. Nah, jadi ya penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik supaya kita bisa tahu cara menanganinya. Ya. Nah, contoh lagi nih. Misal anak kita Ajeng, anak kita Ajeng. Maksudnya Pak Aryo, Ajeng, Bu Wiwi, Arsyad, ya. Nah, kadang itu suka sekali melakukan hal-hal di luar nilai positif seperti rewel, terus mengganggu kita. Ini karena dia ingin apa Bu Wiwi? Iya, ingin diapakan Pak Aryo? Iya, mencari perhatian. Karena Pak Aryo main HP terus. Begitu kan biasanya aja ya? Iya. Nah, itu hal yang wajar yang dilakukan oleh anak ya, di mana dia akan mencari-cari masalah untuk mendapatkan perhatian kita. Nah, tujuan dari mempelajari ini kita bisa menyelesaikan apa yang ada di persoalan murid kita. Jadi, siswa kita ketika melakukan sebuah hal-hal yang di luar nilai positif atau tanda kutip kenakalan, pasti memiliki alasan yang mendasar. Karena
dari di sini ada 5 ya. Nah ini untuk pertanyaannya dulu ya. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Baik, di sini berdasarkan dari yang saya pelajari ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah disampaikan Bu Tika bahwa kita itu butuh makan, gitu ya, bertahan hidup, ya, kita harus makan, minum, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Apa Arya butuh kasih sayang tidak? Butuh, ya, semua orang pasti butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, di sini saya akan membacakan studi kasus ya. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Zulaiha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Baik, Bapak Ibu, di sini apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati anak didik kita melakukan hal ini? Coba, oke, mantap, Pak Arya, silakan. Tidak, ini saja Pak Arya. Cek ya. Terima kasih. Saya baca dulu kasusnya ya. Boleh. Beberapa anak mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, dari kasus yang dimaksud di atas, kita harus lihat dulu latar belakangnya. Maksudnya, kita lihat kondisi Tommy di rumah seperti apa. Apakah Tommy tidak mendapatkan bekal seperti rekan yang lain dari rumah, atau mungkin Tommy merasa dia kurang terperhatikan di rumahnya. Makanya dengan dia mencari masalah di sekolah, dia dapat perhatian, entah itu dengan cara yang positif ataupun yang negatif, seperti itu. Terima kasih jawaban yang sangat bagus dari Pak Arya. Boleh tepuk tangan? Ya, ketika kita menemukan kasus pada anak, kita harus mencari tahu latar belakangnya, masalahnya seperti apa. Tidak langsung menjudge anak, memarahi anak, menghukum anak, begitu ya. Terima kasih Pak Aryo. Nah, toh yang disampaikan oleh Pak Aryo, di sini kita harus mengetahui dulu tentang alasan Tommy. Di sini ada saya paparkan 4 alasan. Bisa jadi yang pertama, Tommy, mungkin saya dibantu untuk dibaca Bu Oki untuk alasan yang pertama. Baik, langsung saja alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian untuk alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Baik, untuk alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar
ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Terima kasih. Masih semangat ya Bapak Ibu? Nah, inilah kenapa pentingnya kita belajar mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi harapannya setelah kita mempelajari ini nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing. Saya yakin pasti setiap kelas selalu ya ada permasalahan, pasti akan ada permasalahan. Nah, ini adalah contoh tentang kebutuhan dasar manusia. Yang mana? Yang pertama, alasan dari Tommy karena Tommy lapar. Orang tuanya tidak membawakannya bekal, makanya Tommy mengambil bekal temannya. Nah, di sini Tommy kebutuhan dasar yang dibutuhkan Tommy adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Biasanya kadang ada kan anak-anak yang suka usil kepada temannya. Nah, biasanya dia ini sebenarnya membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian takut dia dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, ini kebutuhan dasar yang dibutuhkan Tommy adalah sebuah kekuasaan. Kemudian yang keempat adalah dia merasa bosan dengan bekal yang itu saja, tempe goreng terus, merasa bosan, jadinya akhirnya dia minta kepada temannya. Nah, di sini Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah, baik Bapak Ibu, ketika kita sedang menghadapi situasi seperti ini, yang harus kita lakukan yaitu kita memanggil dan mengajak dialog anak kita. Jadi tidak langsung memarahi. Tidak boleh mengambil bekal teman, kamu bawa sendiri. Kita harus berdialog dulu, tanyakan dulu kenapa alasannya melakukan hal tersebut, ya. Karena dalam kasus Tommy ini bisa memunculkan banyak penyelesaian tergantung pada kebutuhan dasarnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita mengetahui kebutuhan dasar dari anak kita, kita bisa memposisikan diri kita, ini posisi kontrol seorang guru. Okay? Posisi kontrol. Kira-kira apa itu posisi kontrol Bapak Ibu? Posisi kontrol seorang guru. Kira-kira apa? Pak Tri, posisi kontrol. Buat ya kayak tapi jangan pakri terus ya, karena saya selalu terjebak dengan Mbak Patri. Oke, baik. Terima kasih. Menurut saya posisi kontrol seorang guru itu kayak misalnya bisa mendamaikan situasi kelas, bisa menghidupkan situasi kelas juga seperti itu. Oke, tuh tepat sekali jawaban dari Bu Aan. Terima kasih untuk pertanyaan untuk Bu Aan. Iya betul. Di sini ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Tadi di awal ketika kita membahas tentang pertanyaan pemantik, Pak Aryo juga sudah menyebutkan salah satunya yaitu sebagai teman, ya Pak Aryo? Ya. Nah, Bapak Ibu, mau diperhatikan kasus-kasus di bawah ini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan
sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, pertanyaannya, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk Hana dan kasus Anto? Mungkin saya ke Pak Tri yang pernah menjadi kepala sekolah. Pak Tri, jadi penerapannya sesuai dengan tadi posisi kontrol kita, Pak. Apa yang akan Pak Tri lakukan? Membaca pernyataan yang terakhir, pernyataan dan pertanyaan itu, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan dilakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Kenapa? Tentunya kita kembali pada tujuan pendidikan, bahwa sebuah hukuman itu harus memberikan efek jerah pertama, kemudian yang kedua berpengaruh positif terhadap yang melakukan kesalahan itu, sehingga dari Tisa yang dalam kasus itu memberikan Hana menggunakan kata-kata kasar yang merendah-rendahkan Tisa di sosial media, maka langkah ya, kita mengambil langkah, tentunya kita mengadakan pendekatan dulu, pendekatan baik kepada Tisa maupun Anto, seperti itu, mengklarifikasi apakah betul atau salah perilaku itu. Dengan itu kita temukan, tapi sebelumnya kita harus punya bukti dulu. Kita memegang bukti sosial media yang memuat isu tersebut, sehingga kalaupun dia mengelak, kita menunjukkan buktinya. Setelah itu baru kita memberikan kesepakatan dengan dia. Kalau seperti ini, apa yang harus Pak Guru lakukan ke kamu? Apakah harus menghukum ataukah harus mempermalukan di depan teman-teman seperti itu, sehingga dia mengambil hukuman untuk dirinya sendiri, bukan guru atau kepala sekolah yang menghukum, tapi dia mengambil bisikan hatinya untuk menghukum dirinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa. Pak Tri, saya tidak perlu menjelaskan pada Anda, cukup saya tanyakan kepada Pak Tri. Pak Tri sudah saya menjawab. Saya juga, jadi Pak Tri sudah ikut guru penggerak, Pak. Terima kasih ya Pak Tri. Nah, baik, itu tadi jawaban Pak Tri ya. Tidak salah, tepat sekali. Nah, kita harus melakukan pendekatan, ya, yang mana nanti akhirnya anak itu akan mengakui sendiri, ya Pak, mengakui sendiri. Ya. Baik, nah di sini saya akan membacakan tentang posisi kontrol yang disampaikan oleh Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, mengupakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan dari kontrol Dr. William Glaser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya itu penyampaiannya atau katakannya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang
yaitu cara dia sebagai penghukum. Biasanya penghukum itu dengan nada suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuh seperti mata melotot, kemudian menunjuk dan menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Di sini Bapak Ibu bisa tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, kalau kita menjadi seorang penghukum, maka kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itulah yang akan terjadi apabila kita memposisikan kita sebagai penghukum. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk ya, tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga, kemudian murid merasa telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Nah, membuat merasa bersalah ini biasanya dengan nada suara memelas, halus, sedih, kemudian dengan bahas tubuh merapat pada anak, kemudian dengan ekspresi yang lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan itu tidak akan datang lagi. Kamu kenapa ya sekali-sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Maka hasilnya murid akan merasa bersalah ya, karena telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Bahkan kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid, di mana murid ini menahan perasaan. Biasanya kalau sudah ditukarkan kan justru plong ya. Nah, ini dipendam, malah itu jauh lebih membahayakan ke depannya. Nah, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menempahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid katakan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian posisi kontrol guru yang berikutnya adalah sebagai teman. Mungkin bisa dibantu ya untuk membacakannya. Bu Wiwi tolong dibantu sebagai posisi guru sebagai teman. Ya, terima kasih. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Yang ketiga,
Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Teman, nada suara, ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh, merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Ini contoh katanya ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Baik, terima kasih dan pada buku yang sudah dibacakan. Di sini posisi kalian kita sebagai teman. Nah, apa hasilnya Bapak Ibu dengan kita menjadi teman atau melakukan posisi kalian sebagai teman? Hasilnya yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Oke. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu murid menjadi ketergantungan kepada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibatnya atau akibat lain dari posisi teman ini, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Oke, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Itu yang akan terjadi kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian berikutnya yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau atau pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya diajukan yaitu, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini ya, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang, di mana posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah, biasanya posisi pemantau ini sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Biasanya nadanya itu nada suara datar, bahasa tubuhnya itu formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini Bapak Ibu? Hasilnya yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, di sini guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas
harus di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Silakan Bu Yosi tolong dibantu. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Saya lanjutkan. Nah, di sini posisi boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di sini posisi kontrol sebagai manajer biasanya nada suaranya tulus, kemudian bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Nah, nanti di sini saya paparkan video yang sudah saya buat ya Bapak Ibu, di mana pada posisi manajer ini suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersendagura menempatkan diri sebagai teman murid. Di sini fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, di mana murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melibatkan konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan
dengan bimbingan guru. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Tri, ya Pak. Tadi Pak Tri, betul? Tadi kurang lebih seperti ini Pak. Nah dari 5 posisi counter ini, mana yang lebih efektif kita terapkan Bapak Ibu? Pada posisi mana? Apakah sebagai posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Ya, betul sekali. Sebagai manajer. Nah, di sini posisi counter sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi. Mungkin ini hal yang baru didengar Bapak Ibu, termasuk saya, segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Jadi anak kita ajak berbicara, supaya kita buat anak nyaman terlebih dahulu, supaya anak mau mengakui kesalahannya, tidak berbohong. Karena biasanya kan anak akan berbohong kepada Bapak Ibu supaya tidak dimarahi. Nah, kita melakukan menstabilkan identitas supaya anak nyaman dan mau berbicara dengan kita. Setelah itu kita lakukan validasi tindakan yang salah. Nah, jadi apakah tindakan kamu itu benar atau tidak? Setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas. Setelah anak tahu apa yang dilakukan yang salah atau benar, kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini tadi sudah untuk menstabilkan identitas, contoh kalimatnya itu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian tahapan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Ya, bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi ada hal yang jadinya merugikan untuk orang lain. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita sudah memvalidasi, kita tanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang kita percayai? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Kemudian, apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Nah, itu adalah contoh kalimat pada tahapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi dari kasus anak yang mencontek saat ulangan.
pasti pernah melakukan kesalahan. Sama seperti guru, guru juga pernah melakukan kesalahan. Begitupun Vina. Mencontek ini adalah perbuatan yang tidak baik. Mencontek ini adalah perbuatan yang baik. Tapi di sini guru tidak mencari siapa yang salah. Di sini mau membantu Vina mencari solusi supaya Vina tidak mencontek lagi. Nah, Vina pasti punya alasan kenapa Vina bisa mencontek. Coba Vina ceritakan kepada pemimpin apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar karena bermain atau tidur? Bermain. Baik, berarti Vina tidak belajar. Maka dari itu Vina tidak bisa mengerjakan soal. Betul? Nah, Vina masih ingat tidak tentang keyakinan mutlak yang sudah kita buat di awal pertemuan ini? Masih perlu apa? Jujur dalam tidak iya. Jujur dalam bertindak. Kira-kira jujur itu sesuatu yang penting untuk keselamatan diri kita. Kira-kira jujur itu hal yang baik atau tidak? Kira-kira kalau sudah yakin, apa kira-kira yang harus dilakukan supaya kita tidak mencontek? Karena mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Belajar. Oke, belajar. Ada lagi? Apa coba? Belajar. Kemudian mengerjakan soal semampunya. Mengerjakan soal semampunya. Ada lagi? Doa kepada Allah. Betul sekali. Nah, Vina sudah tahu ya apa yang harus kita lakukan supaya Vina tidak mencontek lagi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan dulu, kapan Vina mau melakukan apa yang tadi sudah dikatakan Vina? Mulai dari ini. Baik. Nah, Vina akan melakukan apa yang sudah Vina katakan tadi, yaitu belajar, kemudian mengerjakan semuanya dan berdoa kepada Allah, gitu ya. Terima kasih Vina. Semoga Vina menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang lebih baik lagi, dan menjadi kebaikan orang tua. Siapa menjadi lebih baik? Siapa pasti benar. Itu tadi tentang kasus anak yang mencontek. Ini ada contoh kasus lagi, yaitu tentang anak yang tidak mengerjakan PR. Silakan berdiri. Selamat pagi Dewi. Apa hari ini? Dewi, kira-kira tahu tidak? Berdiri di sini. Tidak tahu. Jadi pagi sebelum belajar, ini Jadi tidak ada. Oke, tidak ada.
Dewi lupa, Dewi tidak belajar, Dewi tidak Dewi tidak mengerjakan Dewi sudah menganggap jadi nanti kita tidak dekat dengan kira-kira ini tidak mengatakan nanti tidak jadi akan menjadi baik atau tidak. Nah, kalau kita tahu ini sekarang kira-kira apa yang harus dilakukan supaya Dewi tidak lupa mengerjakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Timur Prahasto SPD. Saya merupakan guru di SD Negeri 3 Lawen, Kecamatan Pandanarum. Di sini saya adalah rekan dari Ibu Merina Wulansari SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Saya sangat terinspirasi dari cara Ibu Merina mengajar terkait budaya positif, ya, tentang keyakinan kelas, di mana posisi kontrol guru sebagai manajer, ya, di sana dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu berperan saat peserta didik dituntut untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka agar mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dengan cara tersebut, saya nilai itu sangat membantu untuk penanganan di dalam kelas dengan sekelumit masalah yang ada. Seperti itu. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.